Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Cici Listi, apa kabar Cici Listi? Baik, Miss Yose apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Ayo kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Ya, halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah. Ya, kembali lagi bersama dengan cici-cici kita berdua dalam kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang dan Pos PI Cikampek. Nah adik-adik, Cici sangat senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Kita berdua berharap adik-adik tetap di rumah saja mengikuti kebaktian sekolah minggu online, tetap setia memuji Tuhan meskipun dalam keadaan pandemi. Tetapi Cici berharap semangat kita tidak lemes, tidak kendor. Karena kenapa? Satu pengharapan kita yaitu Tuhan Yesus baik. Nah sekarang Cici mau ajak semuanya untuk berdiri. Yang tadi masih duduk-duduk, kita berdiri yuk. Kita mau memulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami boleh lewati. Terima kasih Tuhan. Untuk hari-hari kok Tuhan masih memberikan. Kami kesehatan. Memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah sekolah minggu online.
Kami mau ingat untuk teman-teman kami, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong hibur hati teman-teman kami, yang mungkin dalam keadaan sedih, ataupun sakit. Tuhan berikan tubuh yang sehat, supaya minggu yang akan datang kami dapat mengikuti kebaktian. Tuhan tolonglah pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya masih tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan semangat. Kita mau memuji Tuhan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup harus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup harus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Ya adik-adik boleh duduk. Lagu kita yang berikutnya dikatakan apa ya Ciose ya? Wah, kasih Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambahnya. Kita mau memuji Tuhan Dengan pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Ya, tadi liriknya bilang apa? Kasih Yesus di dalamku. Dia itu sangat besar. Ketika kita menghadapi hari-hari yang sangat sulit seperti sekarang, kita masih punya satu pengharapan, yaitu bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus bersama-sama dengan
adik-adik semua dalam keadaan apapun juga. Di dalam keadaan suka, di dalam keadaan duka, sehat maupun sakit. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menjaga kita. Maka itu kita boleh nggak khawatir adik-adik? Wah, nggak boleh ya. Boleh nggak khawatir? Tapi sering banget kita khawatir. Iya, ketika kita khawatir, kita berdoa. Kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus menjaga kita, Tuhan Yesus memelihara hidup adik-adik. Kita mau nyanyi lagi satu lagi, yaitu Jangan kamu khawatir. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyanyikan pujian Burung Pipit yang Kecil.
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami supaya kami memberikan hati hati dan telinga kami dan telinga untuk boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati Cifinis yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kepada Cifinis dipersilahkan. Ya halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Ya, Cifinis yakin adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat ya. Wah, Cifinis sangat senang hari ini ya bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Meskipun hanya lewat online. Wah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum Cifinis mau bercerita, Cifinis mau bertanya, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Semuanya sudah siap? Alkitabnya sudah dipersiapkan? Ya, semuanya sudah siap ya. Ayo duduk dengan tenang. Nah, sekarang Cifinis mau bertanya, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan pada minggu yang lalu? Ayo, tentang apa ya? Iya betul, tentang mengikut Tuhan. Kita diajar untuk terus mengikut Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun senang. Seperti siapa? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo duduk dengan tenang. Ya, sebelum Cifinis bercerita, Cifinis mau bertanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Tahukah adik-adik sungai yang paling terpanjang di Indonesia? Sungai apakah itu? Ayo, kira-kira sungai apa ya? Sungai apa ya? Wah, lihat gambarnya tuh. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini berada di Kalimantan Barat. Wah, dan tercatat Sungai Kapuas ini sungai yang paling terpanjang di Indonesia. Panjangnya itu ada 1143 kilometer. Wah, indah sekali ya adik-adik ya. Nah, Cifinis percaya, Cifinis yakin adik-adik semua pernah lihat sungai. Biasanya di sungai itu yang kita lakukan apa ya? Ayo, apa ya yang biasanya kita lakukan di sungai? Wah, betul, memancing. Apalagi? Berenang. Tapi kan adik-adik tidak boleh berenang karena adik-adik masih kecil. Nanti bisa tenggelam. Nah, masih ada lagi. Tahukah adik-adik sungai yang paling terpanjang di seluruh dunia? Bukan di Indonesia lagi ya, di seluruh dunia. Kira-kira sungai apakah itu? Sungai apa ya? Wah, adik-adik lihat gambarnya. Ini namanya Sungai Nil ya. Sungai Nil ini berada di benua Afrika. Sungai Nil ini tercatat dia sungai yang paling terpanjang di seluruh dunia.
Panjangnya itu ada 6.650 kilometer. Wah, ini sungai Nil, sungai yang terpanjang di seluruh dunia. Nah, adik-adik, ternyata di benua Afrika ini ada 9 negara. Dan salah satunya yaitu negara Mesir. Nah, pada zaman dahulu di sungai Nil yang ada di negara Mesir ada sebuah peristiwa yang terjadi. Kira-kira peristiwa apakah yang terjadi di sungai Nil yang ada di negara Mesir pada waktu itu? Kira-kira peristiwa apa ya adik-adik ya yang terjadi di sungai Nil pada saat itu? Wah, ternyata pada waktu itu di sungai Nil ada sebuah keranjang yang sedang terampung di atas permukaan sungai. Kira-kira pada waktu itu isi keranjang itu apa ya? Wah, pasti adik-adik semua yang ada di rumah pasti penasaran ya. Civinis juga penasaran. Kira-kira isi keranjang yang ada di atas permukaan sungai itu isinya apa ya? Wah, mau dengar ceritanya? Mau? Iya. Di sebuah negara Mesir, di situ ada seorang raja yang memerintah di sana. Bernama Raja Firaun. Raja Firaun, lihat. Raja Firaun ini adik-adik, dia raja yang tidak sayang kepada Tuhan. Raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Raja yang sombong, raja yang galak, kejam, dan raja yang tidak sayang kepada orang lain. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel mereka tinggal di negara Mesir. Nah, ternyata Raja Firaun ini memanfaatkan orang-orang Israel yang tinggal di negara Mesir. Dia manfaatkan untuk bekerja. Dari pagi, dari siang sampai malam. Pagi, siang sampai malam. Disuruh untuk bekerja adik-adik. Kalau tidak bekerja, dia pukul, dia siksa, dia tendang. Ayo, bekerja cepat, cepat. Ayo, buat batu bata, angkat batu bata, bangun gedung yang besar, cepat. Jadi adik-adik ya, Raja Firaun ini kalau orang-orang Israel tidak bekerja, dia pukul, dia tendang. Nah, Raja Firaun sangat galak sekali ya adik-adik ya. Orang-orang Israel pada waktu itu kehidupan mereka sangat menderita sekali adik-adik. Dan bukan hanya itu, Raja Firaun juga hanya memberi makan orang-orang Israel itu hanya sekali dalam sehari. Biasanya kan kalau orang yang bekerja, contohnya ya kalau ada pembantu kita di rumah ya yang bekerja, pasti mereka itu digaji, diberi uang. Nah, kalau orang-orang Israel pada waktu itu mereka disuruh untuk bekerja, dipaksa untuk bekerja, mereka tidak digaji adik-adik, mereka tidak dikasih uang sama sekali. Hanya dikasih makan dan itu pun hanya sekali dalam sehari. Wah, Raja Firaun sangat galak sekali ya adik-adik. Nah, pada suatu ketika Raja Firaun dia berkeliling-keliling negaranya. Dia melihat negaranya. Dia mulai melihat orang-orang Israel yang tinggal di negaranya. Wah, sepertinya orang-orang Israel yang tinggal di negara saya ini, mereka itu semakin hari makin bertambah banyak. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Kalau orang-orang Israel semakin hari mereka semakin bertambah banyak, ini bisa bahaya bagi saya. Wah, bisa-bisanya negara saya mereka kuasai. Dan bisa-bisanya juga saya tidak akan menjadi raja lagi. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Saya harus mencari akal. Saya harus mencari ide
bagaimana caranya supaya orang-orang Israel mereka itu tidak semakin bertambah banyak di negara saya. Lalu adik-adik, Raja Firaun mulai mencari akal. Oh, saya punya akal. Lalu Raja Firaun mencari bidan-bidan. Nah, bidan-bidan ini adik-adik artinya itu ibu-ibu yang membantu mama-mama di saat mau melahirkan. Nah, itu bidan-bidan adik-adik ya, itu artinya bidan. Ibu-ibu yang mau membantu mama-mama di saat melahirkan. Jadi Raja Firaun ini dia mencari bidan-bidan di negaranya. Dan dia berkata, "Hai bidan-bidan, ingat ya, jika ada ibu-ibu orang Israel yang mau melahirkan, kalian harus perhatikan. Jika bayinya itu bayi laki-laki, kalian jangan biarkan hidup. Kalian harus bunuh. Tetapi ingat, jika bayinya seorang perempuan, biarkan hidup, jangan diganggu." Kira-kira bidan-bidan ini mau melaksanakan perintah Raja Firaun atau tidak ya adik-adik? Ternyata bidan-bidan ini mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Karena kenapa? Karena bidan-bidan ini mereka itu percaya kepada Tuhan. Mereka tahu kalau berbuat dosa itu sangat membuat hati Tuhan sedih. Makanya bidan-bidan ini mereka tidak mau melaksanakan apa yang Raja Firaun perintahkan. Lalu adik-adik, suatu hari Raja Firaun melihat negaranya lagi. Wah, ini bisa bahaya. Kok semakin hari orang-orang Israel di negara saya mereka semakin bertambah banyak. Padahal waktu itu saya sudah perintahkan kepada bidan-bidan untuk melihat bayi laki-laki. Jika kalian lihat, kalian harus bunuh. Lah, kenapa ini mereka semakin bertambah banyak? Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Raja Firaun mulai mengumpulkan seluruh rakyatnya. Dia kumpulkan di depan istananya. Setelah seluruh rakyatnya sudah kumpul, lalu Raja Firaun memberi suatu perintah kepada seluruh rakyatnya. "Hai seluruh rakyatku, hari ini saya perintahkan kalian, jika kalian melihat bayi laki-laki orang Israel, kalian harus bunuh atau kalian harus buang di Sungai Nil. Tetapi ingat, jika bayi itu bayi perempuan, kalian jangan bunuh, biarkan dia hidup." Wah, adik-adik, kenapa ya Raja Firaun ini selalu mengejar bayi laki-laki dari orang Israel? Kira-kira kenapa ya adik-adik? Karena tadi Raja Firaun dia takut kalau suatu saat orang-orang Israel ini bisa mengambil kekuasaannya, bisa-bisa dia tidak jadi raja lagi. Makanya dia takut adik-adik, makanya dia suruh seluruh rakyatnya itu untuk membunuh bayi laki-laki dari orang Israel pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu ibu-ibu orang Israel pada ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Bayi saya kan seorang laki-laki. Aduh, bagaimana ini? Nanti Raja Firaun bisa ambil anak kita. Jadi adik-adik, pada waktu itu ibu-ibu orang Israel pada ketakutan. Mereka khawatir. Ya, takut anak mereka diambil oleh Raja Firaun. Nah, pada suatu hari ada seorang ibu bernama Ibu Yochebed. Nah, siapa namanya? Ibu Yochebed. Ibu Yochebed ini dia orang Israel. Nah, suatu hari Ibu Yochebed ini melahirkan seorang bayi. Ya, wah, Ibu Yochebed sangat senang sekali. Wah, akhirnya saya mempunyai seorang anak. Saya mempunyai seorang bayi. Wah, dia sangat senang sekali anak-anak ya. Dia sangat gembira sekali. Tetapi di sisi lain adik-adik, Ibu Yochebed ini sedih.
dia mulai sedih, dia mulai menangis. Wah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Ibu Yochebed ini sedih? Kenapa ya Ibu Yochebed ini menangis? Ternyata bayi Ibu Yochebed ini bayi laki-laki. Dia takut kalau bayinya ketahuan sama Raja Firaun. Dia takut kalau bayinya diambil oleh Raja Firaun. Makanya Ibu Yochebed ini sedih, makanya Ibu Yochebed ini menangis. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibu Yochebed adik-adik? Ibu Yochebed menyembunyikan bayinya, dia sembunyikan bayinya. Tetapi karena bulan demi bulan bayinya kan sudah besar, jadi kalau menangis kan jadi suaranya juga semakin besar. Jadi Ibu Yochebed ini takut sekali kalau suara bayinya itu kedengaran sama tetangga-tetangganya, sama orang-orang Mesir. Dia takut, aduh bagaimana ini, bayi saya kan sudah besar, jadi bisa-bisa suaranya kalau menangis bisa didengar oleh tetangga-tetangga saya. Bagaimana ini caranya? Lalu adik-adik, apa yang dilakukan Ibu Yochebed? Ibu Yochebed dan bersama suaminya, mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong bayi saya, tolong bayi kami Tuhan. Tuhan jaga bayi kami dari kejaran Raja Firaun. Amin. Wah, mereka berdoa adik-adik. Setelah mereka berdoa, apa yang dilakukan oleh Ibu Yochebed? Ibu Yochebed dia ambil sebuah keranjang. Nih tuh, dia ambil sebuah keranjang. Wah, kira-kira keranjang ini digunakan untuk apa ya adik-adik ya? Ternyata keranjang ini dia gunakan untuk menaruh bayinya di dalam keranjang itu. Tuh, bayinya tadi dia taruh ke dalam keranjang ini. Ya, dia dialaskan pakai kain supaya tidak kedinginan. Dialaskan pakai kain, dia taruh bayinya dalam keranjang ini. Nah, setelah itu tidak lama kemudian, ternyata bayi ini mempunyai seorang cici bernama Cici Miriam. Siapa adik-adik? Cici Miriam. Cici Miriam melihat, loh, Mama, kok Dede dimasukkan ke dalam keranjang? Kenapa Mama? Iya nak, Dede terpaksa dimasukkan ke dalam keranjang dan Dede harus ditaruh di sungai Nil. Loh, kok Dede ditaruh di sungai Nil? Mama kan Cici itu sangat sayang kepada Dede. Cici tidak mau kalau Dede ditaruh di sungai Nil. Cici tidak mau, Cici sangat sayang kepada Dede. Tapi Cici Miriam gimana? Mama juga takut nak, Mama takut. Takut kalau Dede kamu ketahuan sama Raja Firaun. Nanti kalau ketahuan Dede kamu bisa diambil oleh Raja Firaun. Oh gitu ya Mama. Iya, kalau kamu sayang sama Dede kamu harus berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan jaga Dede kamu. Supaya Tuhan tolong Dede kamu dari kejaran Raja Firaun. Lalu adik-adik, Cici Miriam berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Dede saya Tuhan, jaga Dede saya dari kejaran Raja Firaun. Amin. Dan setelah itu adik-adik, Ibu Yochebed tadi bersama Cici Miriam, mereka berangkat menuju sungai Nil dengan membawa keranjang yang isinya bayi tadi. Mereka berangkat ke sungai Nil. Waktu mereka sampai di sungai Nil, lalu Ibu Yochebed ini menaruh bayi tadi yang ada di keranjang itu, dia taruh di atas air sungai. Dia taruh di atas air sungai. Nah tuh adik-adik lihat ya, dia taruh di atas air sungai. Terus Ibu Yochebed ini berkata kepada Miriam, Miriam, lihatin Dede kamu ya nak, lihatin Dede kamu dari sini, lihatin dia dari jauh. Ya, lihatin ya. Jagain dan kamu juga terus berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan jaga Dede kamu, supaya Tuhan tolong Dede kamu dari kejaran Raja Firaun. Wah adik-adik,
Miriam juga begitu. Dia lihatin dedenya dari jauh, dia lihatin, dia jagain. Ya dari pagi sampai sore dia jagain. Nah tidak lama kemudian adik-adik, tuh lihat, dia jagain dedenya dari jauh. Dia liatin. Nah tidak lama kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang putri Firaun bersama pembantu-pembantunya. Mereka datang ke sungai Nil, mereka mau mandi di sungai Nil. Waktu mereka sampai di sungai Nil adik-adik, mereka melihat, loh, kok di sana ada sebuah keranjang? Itu punya siapa ya loh? Kok bisa ada keranjang itu di sana? Tidak lama kemudian terdengar suara bayi yang sedang menangis. Terus putri Firaun mendengar, loh, kok ada suara bayi yang sedang menangis? Terus suara bayi ini juga arahnya dari sana, dari keranjang itu. Lalu putri Firaun ini dia menyuruh pembantu-pembantunya untuk mengambil keranjang itu. Setelah itu pembantu-pembantunya mereka ambil dan mereka bawa kepada putri Firaun. Setelah sampai di tangan putri Firaun membuka keranjang itu. Dia buka, dia kaget adik-adik. Ternyata di dalam keranjang itu ada apa? Ada seorang bayi laki-laki. Dia kaget, wah ada bayi. Bayinya sangat tampan sekali. Ganteng, mungil, lucu. Wah, bayi ini saya harus ambil. Saya harus angkat bayi ini jadi anak saya. Wah, dari jauh Cici Miriam memperhatikan. Dia melihat, wah, dede saya diambil oleh putri Firaun. Lalu adik-adik ya, Cici Miriam dengar kalau dedenya diangkat jadi anak. Lalu Cici Miriam dia berangkat dan berlari dengan kencang-kencang. Dia menemui putri Firaun. Putri Firaun, apakah putri Firaun mau ambil bayi ini? Iya, saya mau ambil bayi ini. Oh, apakah putri Firaun mau angkat bayi ini jadi anak putri Firaun? Iya, saya angkat anak ini menjadi anak saya karena saya suka. Dia mungil, dia lucu. Oh baiklah putri Firaun kalau begitu. Saya tahu ya jikalau putri Firaun butuh seorang ibu yang merawat bayi ini, yang memberi ASI buat bayi ini. Nah, saya tahu siapa ibu yang merawatnya. Oh, baiklah kalau begitu saya sangat senang sekali mendengarnya. Kalau ada, jangan lupa ya bawa kemari. Wah, kata Miriam sangat senang sekali. Baik putri Firaun, saya akan bawa ibu itu ke sini. Wah, ternyata ibu yang Miriam bawa nantinya ada di siapa? Ternyata mama dari bayi ini tadi. Wah ya, Miriam pulang ke rumah. Mama, dengan senang sekali, dengan bahagia. Mamanya kaget. Loh, Miriam kok lari-lari, ada apa? Kok kamu kelihatan senang sekali, ada apa? Mama, Dede kenapa? Dede diambil oleh putri Firaun. Hah? Diambil oleh putri Firaun? Iya, bukan hanya itu Mama. Dede juga diangkat jadi anak. Dan sekarang putri Firaun membutuhkan seorang ibu yang merawat Dede di istananya. Oh begitu? Iya Mama. Wah, nah bagaimana kalau Mama yang pergi ke istananya untuk merawat Dede? Oh baiklah kalau begitu. Wah adik-adik ya, Mama dari bayi ini tadi sangat senang sekali. Dia sangat gembira. Akhirnya dia bisa bertemu sama anaknya. Dia bisa merawat anaknya. Wah, dan setelah itu adik-adik ya, ibu ini dia datang ke istana, dia rawat anak ini dari kecil sampai besar. Dan sesudah bayi ini besar, maka putri Firaun memberi nama bayi ini bernama Musa.
M-U-S-A, Musa. Siapa adik-adik? Musa. Musa artinya adik-adik diambil dari air. Wah, adik-adik, Civinis mau bertanya, siapa yang menolong adik bayi Musa ini dari kejaran Raja Firaun? Siapa? Siapa yang menolong bayi ini dari kejaran Raja Firaun? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha baik, maha kuasa. Dia menolong bayi Musa dari kejaran Raja Firaun. Dengan cara apa? Tuhan memakai putri Firaun untuk mengambil bayi ini. Sehingga bayi ini dirawat oleh mamanya sendiri. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa sekali ya. Tuhan yang kita sembah sungguh luar biasa sekali. Tuhan yang maha baik, yang sanggup menolong, yang sanggup menjaga dan memelihara. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang barusan kita dengar, kita diajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita diajar untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita diajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menolong, yang sanggup menjaga, dan sanggup memelihara. Nah, adik-adik, di tengah-tengah situasi sekarang ini, di mana virus corona semakin hari semakin merebak, kita diajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah sanggup menolong kita, sanggup menjaga dan memelihara kita. Ya adik-adik, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Ayo angkat tangannya. Iya, ayo, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menolong, menjaga dan memelihara kita. Iya adik-adik ya, kita diajar untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Nih ya adik-adik, sekarang bagi yang sudah bisa membaca, tolong ambil Alkitabnya, kita mau membaca ayat hafalan kita. Ya, yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Sudah ya ditemukan? Ya, kalau sudah kita membaca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi. Ya, sekali lagi kita baca ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, Yesaya pasal 41 ayat 10. Sekali lagi ya kita baca. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Sekali lagi adik-adik dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Ya adik-adik ya, kiranya firman Tuhan
yang sudah kita dengar terus menguatkan kita untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menolong, menjaga dan memelihara kita. Ya adik-adik, kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu sayang dan mengasihi setiap kami. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup menolong, menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bye-bye. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya sudah diberkati, biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, Ci Yosepi dan Ci Listi mengingatkan adik-adik semua supaya boleh mengumpulkan persembahannya, dikumpulkan di rumah, nanti kalau kita ibadah di gereja kita boleh membawanya. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita mau memuji Tuhan, give thanks. Give thanks.
Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih kami boleh kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. sekolah minggu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh melakukan firman Tuhan boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan, tolong kami supaya minggu depan kami boleh memberikan waktu kami untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita nyanyikan Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Happy Sunday.